Pokoknya semua bisa monetisasi dengan mudah. Lanjutkan perjuangan kita membuat sebuah konten video. Narasinya harus jelas. Konten video itu sebetulnya bisa kita ciptakan durasi yang kita inginkan, 5 menit, 8 menit, ataupun 15 menit. Itu bagi Kang Asyik adalah sama saja dan semuanya akan berhasil. Yang penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asyik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Insya Allah bersama Kang Asyik kita asikin saja. Dan pada hari ini sesuai dengan keadaan saya sendiri dan rasanya terjadi pula pada teman-teman manakala kita malas akan membuat konten video. Biasanya kemalasan itu yang pertama memang adalah penyakit manusiawi. Yang keduanya adalah kita lelah, apalagi yang bekerja full time seperti Kang Asyik. Akan tetapi itu semua bisa kita kesampingkan apabila mengingat tujuan kita. Jadi maka dari itu jangan lupa ketika kita mengeluh, kemudian viewernya turun, kemudian jam tayangnya gak kesampaian, monetisasi juga notifikasinya belum kunjung tiba. Dan ya itu semua adalah masalah kompleks yang harus dihadapi oleh seorang konten kreator. Intinya adalah bahwa tubuh kita harus segar. Ketika tubuh kita segar, secara keseluruhan berarti badan kita adalah sehat lahir dan batin. Jadi tetap kita harus sehat lahir dan batin. Kalau lelah ya istirahatlah dulu sejenak. Kemudian keluhan yang kedua, Kang Asyik sering mendengar pula bahwa kita akan membuat sebuah konten itu bingung Kang Asyik. Ide sih ada, misalnya contoh ya. Misalnya nih memasak, masa sih memasak cuma memotong ikan saja? Kita membuat konten video kemudian kameranya diarahkan kepada objek. Baik itu yang menampakkan muka dan tidak menampakkan muka, itu bagi Kang Asyik adalah sama saja dan semuanya akan berhasil. Yang penting itu tadi bahwa ketika kita membuat sebuah konten video, narasinya harus jelas. Jadi tidak sekonyong-konyong hanya memperlihatkan objek atau video yang bergerak. Manakala memasak contohnya memotong ikan, kemudian pisaunya, kemudian tempat memotongnya, kemudian airnya. Itu sebetulnya memang kalau selewat bisa kita sebutkan konten video itu tidak akan lama. Akan tetapi konten video itu bisa lama sebetulnya walaupun misalnya teknik memotong ikan. Akan tetapi harus direkayasa. Direkayasanya seperti apa? Dengan narasi, dengan cerita. Karena contohnya nih, Kang Asyik kan bukan ahli memasak. Kang Asyik bukan chef. Akan tetapi karena memang pengalaman beberapa ratus mungkin ribu video telah dilalui oleh saya, bahwa ketika membuat konten video itu sebetulnya bisa kita ciptakan durasi yang kita inginkan, baik 5 menit, 8 menit, ataupun 15 menit. Walaupun kegiatan kitanya adalah pendek. Jadi apa? Ya direkayasa. Contohnya memotong ikan, itu objeknya ada ikan, ada tempat memotongnya, dan ada pisaunya. Yang Kang Asyik barusan bicarakan berarti 3 poin. Yang 3 poin ini adalah harus diceritakan, harus diterangkan. Dengan apa? Dengan narasi. Nah, bayangkan oleh teman-teman, ketika kita akan memotong ikan itu tentu memerlukan sebuah pisau. Nah, kriteria pisau untuk memotong ikan, misalnya ikannya besar, kan ya banyak tulangnya. Berarti pisaunya Kang Asyik yakin itu bukan pisau sembarang pisau, tetapi ada pisau yang khusus. Kan seperti itu. Kemudian ikannya, manakala ikan besar kita tidak bisa menggunakan pisau-pisau yang tumpul, itu sudah jelas. Kemudian kita ada objek atau tempat memotongnya juga harus aman, harus safety. Karena kalau memotong di sembarang tempat bisa mencelakakan kepada diri kita sendiri. Itu kan jadi banyak kalau diceritakan. Itu memotong ikan memerlukan pisau. Nah teman-teman ceritakan ya. Ini ya, jadi Kang Asyik tidak mengharuskan atau membicarakan tentang sebuah konten video itu harus tampak muka. Tidak. Jadi setelah Kang Asyik rasakan di beberapa konten video Kang Asyik, tapi jangan minta disepil nih jadi kelamaan. Itu ada yang gak menampakkan muka sama sekali, tetapi audio Kang Asyik ya seperti itu. Nah, ini waktu memotong ikan pun ya kan, objeknya langsung misalnya onnya itu ke tempat atau objek kita memotong ikan. Ini kita sambil memotong ikan itu bisa diceritakan pisaunya. Jadi jenis pisau itu
menurut teknik memasak, misalnya ini kasih kan nggak tahu ya. Itu bisa diceritakan kalau untuk memotong daging pisaunya harus misalnya seperti A, kemudian memotong ikan yang besar misalnya jenis pisaunya harus seperti B, atau misalnya memotong ikan-ikan kecil itu misalnya harus dengan jenis pisau yang C. Itu dijelaskan semua teman-teman. Jadi ini akan memperpanjang sebuah konten video, akan memperpanjang sebuah durasi video. Belum nanti ikannya. Ikannya pun diceritakan. Nah, jenis ikan ini misalnya ya, hidupnya di air seperti apa, kemudian komposisi giginya seperti apa, kan seperti itu. Kemudian objeknya teman-teman, ketika kita akan memotong ikan ini karena durinya misalnya duri yang sangat berbahaya dan lain sebagainya, tepatnya seperti ini. Jadi takut membahayakan kepada kita sebagai yang memasak. Itu 3 poin saja sudah berjalan panjang. Kang Asik menjelaskan ini pun, ini cerita ini tuh di konten video sudah 6 menit. Jadi ini untuk teman-teman ya jangan ngeluh. Manakala membuat konten video itu saya tidak bisa lama. Jadi ingin lama tapi bagaimana caranya? Itu tadi kuncinya adalah narasi. Nah itu yang konten memasak. Terus misalnya ini Kang Asik sebetulnya menyenangi konten video ya seperti vlog gitu ya, jalan-jalan. Hanya saja ini terbentur waktu ya, karena saya itu bekerja benar-benar memeras tenaga. Kemudian memerlukan waktu yang sangat banyak. Akan tetapi balik lagi, kita saling mengingatkan. Kang Asik ingin menjadi konten kreator dan ingin menghasilkan penghasilan tambahan. Kan seperti itu. Karena kalau terus bekerja seperti ini, nanti ada lelahnya, mungkin ada pensiunnya. Harapan saya, mudah-mudahan menginspirasi sama teman-teman, bahwa ketika kita akan membangun konten video merintis, kemudian membangun channel, suatu saat akan menjadi pengalaman yang panjang dan kita adalah semakin terampil. Ketika kita pekerjaan sudah mau pensiun, jadi bisa pindah menjadi konten kreator yang sudah terlatih karena berpengalaman. Kan seperti itu maksud Kang Asik. Jadi ini yang nge-vlog terus terang saja sungguh sangat gampang sekali. Karena yang nge-vlog itu banyak keuntungannya. Pertama buat diri kita sendiri ya, jalan-jalan ya. Apalagi kalau dibarengi dengan narasinya itu akan ramai, jadi akan memberikan sebuah informasi kepada audiens kita. Jadi kalau jalan-jalan itu misalnya jalan-jalan doang, pemandangannya bagus, kemudian air-airnya yang mengalir misalnya di sungai bersih. Kalau hanya dilihatkan seperti itu tanpa dijelaskan dengan narasi, itu terus terang saja akan membosankan. Nah ini kepada teman-teman, jadi Kang Asik bukan, sekali lagi bukan ngajarin, ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Kang Asik pikir juga sama kepada teman-teman. Apabila melihat sebuah konten video walaupun gambarnya bagus kemudian monoton, tanpa ada narasi yang jelas, apalagi sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan dari konten video yang kita tonton, kemudian informasinya tidak ada, itu jelas-jelas biasanya akan berpindah ke lain hati. Wah ini apa ya? Kita nggak ngerti. Ini kita tertarik dengan gambarnya, tetapi ini konten kreatornya tidak menyampaikan informasinya. Manakala kita ingin datang ke tempat itu, kalau tidak dikasih tahu informasinya, terutama adalah addressnya, itu juga tidak bermanfaat. Tidak menarik teman-teman. Sebetulnya membuat konten video itu, kita itu start atau berhenti membuat sebuah konten video itu pertama karena memang malas, kemudian karena memang tidak sehat, dan yang paling parah lagi adalah kehabisan ide. Nah ini yang berbahaya, itu kehabisan ide. Jadi kalau kehabisan ide, kesananya di samping malas itu kita jadi berhenti. Jadi saya ingin pindah lagi katanya membuat konten baru, mungkin itu lebih mudah. Itu biasanya penyakit konten kreator. Apalagi melihat channel orang lain dengan konten videonya yang membludak viewernya. Sepertinya saya juga bisa membuat seperti itu. Kemudian hati itu plan ya, ingin pindah dan sebagainya. Padahal itu semuanya adalah hanya sebuah ilusi, hanya sebuah bayangan, hanya sebuah harapan yang tidak jelas. Kalau kita sudah membuat sebuah channel, sudah rajin membuat konten video, lakukanlah yang sudah kita kerjakan. Dan prinsipnya membuat konten video itu adalah kerjakan yang mudah saja, kerjakan yang bisa saja, dan kalau ada ide jangan ditunda-tunda teman-teman. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat. Tentunya teman-teman, pokoknya semua bisa monetisasi dengan mudah. Lanjutkan perjuangan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.